Jadi kita mulai untuk review gerak pada tumbuhan yang sudah kita pelajari ya. Nah, yang kemarin kita sudah pelajari tentang gerak pada tumbuhan, di mana gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu gerak higroskopis, kemudian gerak esionom, dan satu lagi gerak endonom. Apa beda di antara ketiga gerak ini? Nah, jadi kalau higroskopis dia itu adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Kemudian kalau esionom itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar. Oke. Dan yang terakhir itu adalah endonom, adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam ya. Oke. Nah, kita mulai yang gerak higroskopis yang kemarin perubahan kadar air. Nah, contohnya itu hanya ada 2, yaitu pecahnya kulit buah polong-polongan ya. Contohnya adalah lamtoro. Kemudian yang kedua itu bukanya sporangium atau kotak spora pada tumbuhan lumut dan paku. Itu aja. Nah, kemudian yang gerak esionom yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar ya. Rangsangannya itu banyak ya, contohnya adalah cahaya, kemudian sentuhan, suhu, air, gravitasi, dan zat kimia. Oke. Nah, gerak esionom itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu gerak nasti, Oke, jadi gerak esionom rangsangannya berupa rangsangan tadi udah. Kemudian gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak nasti, tropisme, dan taksis, atau kalau disingkat NTT ya. Nasti, tropisme, dan taksis. Apa beda ketiga gerak ini? Jadi dia rangsangannya sama-sama dari luar ya, cuman ada perbedaannya. Kalau nasti dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang gerakannya. Sementara yang tropisme itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, dan kalau taksis itu dia gerak berpindah tempat yang dilakukan oleh organisme bersel satu atau bagian sel tumbuhan. Gitu. Kita bahas yang nasti, yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, dibagi menjadi 5 macam ya. Ini satu lagi nggak ditulis. Yang pertama seismonasti. Masih ingat nggak yang seismonasti kemarin? Seismonasti berarti rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah menutupnya daun putri malu. Oke, kemudian yang kedua niktinasti. Nikti artinya gelap atau tidur. Berarti ini adalah gerak tidur ya. Berarti rangsangannya berupa apa? Cahaya gelap ya. Berarti pada saat waktu malam hari nggak ada cahaya, berarti gelap. Nah, contohnya itu adalah menutupnya daun lamtoro ya, daun polong-polongan. Itu berbeda dengan yang di sini tadi ya. Kalau di sini tadi adalah buah polong-polongannya yang pecah. Kalau ini daunnya menutup karena cahaya yang gelap. Oke. Nah, yang ketiga ada fotonasti. Fotonasti berarti rangsangannya berupa cahaya. Contohnya itu adalah mekarnya bunga pukul 4. Ini karena pengaruh fotoperiodisme ya, atau pengaruh lama penyinaran. Nah, yang keempat itu ada nasti kompleks. Kompleks, kenapa dikatakan kompleks? Karena rangsangannya sangat banyak ya, maksudnya lebih dari satu. Oke. Nah, contohnya itu adalah membuka dan menutupnya stomata. Nah, untuk stomata itu dia dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya, kemudian air, suhu, dan zat kimia. Yang terakhir satu lagi untuk nasti itu adalah termonasti. Rangsangannya berupa suhu ya. Jadi berupa suhu. Contohnya itu adalah mekarnya bunga tulip pada saat musim semi. Oke, benar. Nah, jadi nasti selesai reviewnya. Yang kedua ada gerak tropisme. Gerak tropisme ini dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi kalau dia mendekati atau mengikuti, itu namanya tropisme positif. Kalau dia menjauhi berarti negatif. Oke, macam-macam gerak tropisme ini sama kayak nasti, ada 5 juga ya. Yang pertama fototropisme. Foto berarti cahaya, rangsangannya berupa cahaya. Ini contohnya apa? Itu adalah gerak batang tumbuhan menuju ke arah cahaya. Oke. Nah, masih ingat ini hormon yang berperan di sini, hormon ngebeloknya itu adalah hormon auksin.
Oke, kemudian yang kedua, geotropisme. Geotropisme berarti rangsangannya berupa gravitasi ya, gaya tarik bumi. Oke, jadi contohnya itu adalah akar yang selalu tumbuh ke pusat bumi atau ke bawah gitu. Yang ketiga, tikmotropisme. Tikmo itu sama dengan sentuhan ya. Berarti ini rangsangannya berupa sentuhan atau persinggungan. Nah, ini contohnya adalah gerak tanaman bersulur. Jadi dia gerakannya itu membelit ya, dengan cara membelit ke bagian kayu atau benda yang disentuhnya. Nah, contoh tanaman bersulur masih ingat yang kemarin, markisa, kemudian timun gitu ya, anggur. Yang keempat ada hidrotropisme. Hidro berarti air, rangsangannya berupa air. Nah, ini contohnya itu adalah gerak akar kaktus mencari air ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah kemotropisme. Di sini nggak ada, lupa ini. Oke, kemotropisme, kemo artinya kimia ya, berarti rangsangannya berupa kimia. Masih ingat nggak contohnya? Contohnya yang kemarin itu adalah gerakan buluh serbuk sari ya, pada saat pembuahan menuju ke bakal buah atau ovarium, supaya si serbuk sarinya nanti pas pembuahan dia nggak tersesat dan bisa tepat sasaran menuju ovum dan IKLS. Oke, tropisme selesai ya, ada 5 tadi, kita ulangi sekali lagi. Fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme ya. Oke, yang ketiga untuk gerak esionom itu ada gerak taksis. Iya. Ini beda ya. Bentar. Oke. Jadi yang ketiga dari gerak esionom itu adalah gerak taksis, yaitu gerak berpindah tempat yang dilakukan oleh organisme bersel satu atau bagian dari sel tumbuhan. Nah, gerak taksis itu dibagi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Kalau foto berarti cahaya. Nah, berarti ini rangsangannya berupa cahaya, contohnya adalah gerakan kloroplas di dalam sel tumbuhan, berarti bagian kecil dari tumbuhannya. Kemudian ada kemotaksis. Kemo artinya kimia ya, berarti rangsangannya berupa zat kimia. Oke, contohnya adalah gerak sperma menuju ovum pada tumbuhan lumut dan paku. Ingat, ada perbedaannya antara kemotropisme dan kemotaksis. Kalau yang tropisme itu pada tumbuhan tingkat tinggi dan itu adalah buluk serbuk sari ya. Kalau yang kemotaksis itu pada tumbuhan lumut dan paku. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir dari gerak tumbuhan itu adalah gerak endonom atau autonom. Ini cukup jalan keluar. Jadi kalau autonom berarti rangsangan itu berasal dari dalam diri tumbuhan itu sendiri atau belum diketahui secara pasti ya. Nah, contohnya adalah mengalirnya sitoplasma di dalam sel pada tumbuhan. Kemudian gerak melengkungnya kuncup ya. Gerak melengkungnya kuncup. Dan satu lagi gerak gerak tumbuh pada tumbuhan itu sendiri ya. Contohnya tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga. Itu pas muncul itu ada gerakan-gerakannya juga. Oke. Nah, jadi ini kakak kasih gambar ya. Kita lihat ini ada bunga pukul 4. Kita ingat-ingat lagi, ini termasuk ke dalam foto nasti. Kemudian yang ini daun polong-polongan itu termasuk nekti nasti. Jadi dia tidur pada saat cahaya gelap atau pada saat maghrib. Daun putri malu itu termasuk ke dalam seismo nasti. Tapi ada beberapa yang bilang sebagai tikmo ya. Tikmo karena si tikmo itu juga sentuhan artinya. Oke, ini bunga apa ini? Bunga tulip ya. Bunga tulip berarti ini dipengaruhi oleh suhu termonasti. Oke. Nah, ini belum kita pelajari, ini adalah gerak membukanya kantong semar ya. Gerak dia memerangkap si serangga itu termasuk ke dalam haptonasti ya. Haptonasti. Kemudian nasti kompleks tadi contohnya adalah si kloroplas ya. Bukan kloroplas ya, sel penjaga stomata. Oke, jadi gerak tropisme kita review lagi. Yang ini gambar matahari, berarti dia condong ke arah cahaya ya. Tumbuhan manapun ini batang yang membelok ke arah cahaya berarti termasuk ke dalam
fototropisme positif ya. Oke, kemudian yang kedua ini ada geotropisme, berarti contohnya adalah akar tanaman yang selalu tumbuh ke pusat bumi ya. Ini dipengaruhi rangsangannya berupa gravitasi. Kemudian ada hidrotropisme, berarti contohnya apa? Masih ingat nggak? Hidro, air, berarti akar tanaman kaktus dia memanjang mencari airnya. Kemudian ada kemotropisme. Kemo berarti rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya kalau di tadi yang kakak jelaskan itu adalah gerakan buluh serbuk sari atau tabung serbuk sari menuju ke dalam bakal buah pada saat dia pembuahan. Nanti supaya si serbuk sari itu nggak akan nyasar ya, jadi dia bisa tetap menuju ke ovumnya. Nah, kalau di gambar ini itu adalah gerakan akar tanaman ke bagian pupuk-pupuk ya, ke haranya itu. Nah, itu karena memang haranya itu adalah zat kimia, sementara si akar itu bisa mencarinya. Itu termasuk juga kemotropisme. Kemudian yang terakhir ini untuk tropisme adalah tikmotropisme. Tikmo tadi adalah sentuhan, berarti ini adalah gerak membelitnya akar tanaman, ujung tanaman bersulur ya pada saat dia menyentuh benda keras ya. Contohnya itu adalah kayu ya. Oke, sekian ya yang gerak tropisme. Jadi kita sudah mereview pelajaran gerak. Oke, jadi udah selesai reviewnya ya. Nah, oh ya, sebelum kita memulai soal latihannya, lebih baik kita dengarkan satu lagu dulu biar semangat untuk memulai hari-harinya ya. Ini mumpung masih pagi, ada satu buah lagu yang bikin semangat. Dengarkan. DJ Mario present. Oke, udah ya. Udah. Nah, nanti kita lanjutkan lagi dengan soal latihannya. Kalian jangan lupa untuk ngejawabnya nanti ya. Ada beberapa soal sederhana sekali ya untuk ngecek apakah udah masuk atau belum yang kita pelajari tadi ya. Oke, thank you.